Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi dengan saya Atha Anggraini di agenda Suar Integritas. Baik, hari ini kita sedang berada di MAN 2 Jakarta Timur. Bersama saya telah hadir Pak Aceng Solihin, Kepala Madrasah. Assalamualaikum Pak Aceng. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah, baik Pak. Hari ini kita mau membahas, kita mau ngobrol-ngobrol santai tentang bagaimana integritas ditegakkan, tentang wilayah bebas korupsi di MAN 2 Jakarta Timur. Tapi saya mau pantun dulu nih teman-teman, biar kita makin semangat. Oke, beli cilok pakai saus pedas, Cakep. dimakan siang bareng teman sekelas. Artinya? Hari ini kita ngobrol soal integritas biar madrasah bebas korupsi dan berkualitas. Oke, Pak, kita ini kayaknya yang nervous bukan Pak Aceng nih, malah saya yang nervous nih. Sama saya juga. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol santai sih Pak terkait bagaimana menegakkan integritas di madrasah buat siswa didik, kemudian buat di lingkungan MAN 2 Jakarta Timur. Saya punya satu pertanyaan buat Pak Aceng nih. Menurut Pak Aceng, apa sih arti integritas itu dan kenapa penting banget buat kita di madrasah, terutama biar kita tuh dapat WBK? Ya. Gitu. Sederhananya sih integritas itu mungkin jujur ya. Jadi keselarasan antara ucapan dan perbuatan ya itu ya integritas. Jadi kalau dalam bahasa agamanya mungkin takwa ya, menjalankan perintah, menjauhi larangan, yaitu integritas. Antara yang berlaku ya dengan yang dilakukan, nah itu sesuai, yaitu insya Allah integritas itu. Dan ini mungkin core pendidikan ya, kita menanamkan nilai-nilai integritas kepada siswa khususnya, karena bagaimanapun juga kejujuran atau integritas itu di atas segala-galanya ya. Orang yang punya ilmu luas tapi tidak berintegritas ini kan bahaya. Jadi kualitas seseorang itu ya ditentukan dengan integritasnya gitu. Ya, menarik tadi Pak Aceng tadi ketika menyampaikan bahwa core pendidikan, apalagi di madrasah ya Pak. Kalau di madrasah ini kami di inspektorat itu beberapa kali mendapat penekanan bahwa perbedaan di sekolah negeri dengan di madrasah itu ada kaitannya dengan agamanya, gitu. Apalagi tadi Bapak menyampaikan integritas itu kaitannya dengan takwa. Nah, kalau begitu Pak, kira-kira langkah nyata apa yang telah dilakukan di madrasah ini untuk mengajarkan kepada siswa-siswi agar mereka itu menjadi pribadi yang jujur dan bertanggung jawab? Ini kita tanamkan ya, mulai dari kegiatan-kegiatan kecil ya, seperti datang tepat waktu, kemudian dia masuk sesuai dengan jam gitu ya, tidak bolos. Kemudian kalau di kantin juga dia istilahnya jujur gitu ya, tidak ngambil 2 bayar 1, nggak seperti itu. Dan gurunya pun juga demikian ya, dia mengerjakan apa yang menjadi tusinya itu sesuai waktunya, sesuai dengan tahapan-tahapannya, targetnya juga gitu. Jadi intinya nilai-nilai kejujuran itu harus menjadi ruh gitu ya dalam beraktivitas. Ya, tadi menarik Pak, makan 2 ngomongnya makan 1, itu nggak boleh ya teman-teman ya. Jangan sampai udah makan gorengan 2, Bu saya makannya 1 gitu, nggak boleh. Nah Bapak, ada nggak sih pengalaman menarik terkait kejujuran atau integritas gitu yang pernah dialami gitu? Jangan-jangan melihat ada ini ngambilnya 2, bilangnya 1, udah dapat bilangnya belum dapat gitu. Pernah ya ngalami, mungkin ketika saat ini jadi kepala madrasah misalnya kan suka ada aja, Pak, anak saya itu ingin lanjutnya ke mana gitu ya, ke perguruan tinggi atau mungkin ke akademik apa, bisa nggak Pak dibantu gitu biar nilainya bagus-bagus gitu, biar nanti kesananya lancar gitu. Nah ini kan tantangan ya,
kita itu nggak bisa dipesan seperti itu, semuanya mengalir. Apa yang didapat oleh anak-anak sesuai dengan usahanya gitu. Nilai 90 itu ya hasil usaha dia 90, bukan karena kasihan, bukan karena bagaimana gitu, tapi memang segitu dapatnya gitu. Berarti ada ya Pak ya, orang tua yang bahkan mungkin ingin memuluskan proses anaknya gitu? Iya betul, ada itu ya. Entah maksudnya ke arah sana atau enggak, atau karena basa-basi atau enggak gitu ya. Kan misalnya Pak titip ya anak saya gitu. Tentu mananya luas kan, memang dia menitipkan di sini untuk dididik, tapi mungkin juga dititip untuk dikawal gitu ya. Tapi kita tetap ya tidak ada pelayanan khusus untuk yang tertentu, apalagi yang berkata ya seperti tadi itu, semuanya ya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku gitu. Artinya kita bicara tentang integritas, kita tidak bisa sendirian ya Pak. Betul, ya. Harus kolaborasi, bukan hanya Pak Camat yang menegakkan integritas gitu. Kita harus mengajak orang tua, guru, dan bahkan kepada siswa didik kita sendiri gitu ya. Iya, betul. Nah, kira-kira ada pesan nggak sih Pak untuk orang tua, guru, dan siapa saja terkait integritas gitu? Ya, mungkin bahasa sederhananya gini ya. Jujur, orang jujur itu mujur gitu ya. Jangan curang ya, kalau orang curang biasanya masuk jurang gitu. Ya artinya kalau kita mau mujur dalam menjalani hidup ini ya harus berlaku jujur gitu. Jujur pada diri sendiri, jujur pada orang lain, jujur pada lingkungan, dan jangan pernah berbuat curang ya. Curang itu kalaupun berhasil itu paling hanya sekali atau di awalan aja, kesananya itu ya nggak bakalan berulang lagi gitu. Nah maka dengan konsep seperti ini kita harus kerja keras gitu ya untuk mendapatkan yang kita inginkan itu, jangan sampai mengorbankan integritas dan jangan sampai mengorbankan kejujuran. Insya Allah lah jujur itu ya manjur gitu ya, dan insya Allah juga mujur hidupnya. Ya, kalau di kami Pak di Inspektorat itu teman-teman punya tagline, hidup jujur enak tidur. Nah, ternyata Pak Camat punya tagline juga, hidup jujur jadi mujur, hidup curang masuk jurang. Gitu ya teman-teman. Terakhir Pak, saya punya mau minta closing statement lah, pesan singkat agar semangat teman-teman gitu untuk menjaga generasi menjadi generasi yang berintegritas dan kita bisa mempertahankan wilayah bebas korupsi dan semoga nanti bisa WBK, WBBM Pak. Amin ya. Kita mulai dari diri kita ya untuk berintegritas itu, jangan menunggu lingkungan, tapi kita yang menciptakan lingkungan itu. Kemudian kejujuran itu insya Allah lebih dekat kepada kebenaran, dan ya kebenaran itu akan membawa kita kepada surga ya, kepada jalan Allah surga. Nah maka dari itu sekali lagi ya ini harga mati gitu. Adapun kita ini di madrasah mungkin ada diberi amanah sebagai ASN ya, guru, tenaga kependidikan. Mohon jagalah amanah ini dengan sebaik-baiknya. Kita bekerja sesuai dengan tusi kita. Insya Allah ya ketika kita melakukan apa yang bisa kita lakukan di sini di madrasah ini, Allah akan melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan di luar sana gitu. Ya artinya ketika kita concern dengan pekerjaan kita, ya mungkin banyak hal yang nggak bisa kita selesaikan di luar sana, itu udah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi artinya ya berintegritas itu sebenarnya bukan untuk siapa-siapa ya, untuk diri kita sendiri, untuk keluarga. Dan saya kira kita berat ya menjaga keluarga dari gangguan, dari segala macam itu. Nah salah satunya itu ya kitanya sendiri berintegritas, insya Allah Allah mengamankan, Allah menjaga itu keluarga kita. Saya kira gitu. Ya. Teman-teman, kita dapat satu pesan menarik dari Pak Aceng bahwa bukan hanya NKRI yang harga mati, tapi ternyata integritas itu juga harga mati. 3 pesan menarik dari Pak Aceng bahwa kalau di Inspektorat kita punya hidup jujur enak tidur, kita punya 2 pesan bahwa
hidup jujur jadi mujur, hidup curang masuk jurang. Jadi ini menarik sekali, pagi-pagi kita ngobrol asik tentang integritas, dan integritas itu keren. Nggak cuma dimulai dari sekolah yang sudah menyiapkan tentang integritas, tapi dimulai dari diri sendiri. Oke, terima kasih Pak Aceng atas waktunya. Ya, sama-sama. Ketika tadi saya awali dengan pantun, saya mohon izin untuk menutupnya dengan pantun. Baik. Oke, pagi hari minum teh hangat, Cakep. sambil dengar suara burung berkicau merdu. Artinya? Jujur dan amanah bikin hidup jadi kuat. Madrasah hebat dimulai dari aku dan kamu. Ya, terima kasih. Saya Hang Raini di Suara Integritas bersama seluruh kru yang bertugas. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye. Sama-sama.